Memang waktu kita miskin luar negeri dibandingkan dengan Indonesia. Di apa di Mesir 6 tahun satu tuh 5 tahun, kemudian di Maroko 21. Kalau pagi macam cini 4 tahun. Beliau sebenarnya kakak kelas saya di Kebalangan, senior 2 tahun 1 tahun ya. Iya. Ya, saya hormati Dr. Kiai Masyar Kemat dan para komisioner bangsa saya hormati, dan para musaki dan mustahid. Kalau mustahid di sini, mustahid semua. Para musaki, para dermawan, saya hormati, para amilin yang saya banggakan. Alhamdulillah, waktu saya ketemu dengan Ustaz Syaiful di acara ini kemarin, beliau menyampaikan kepada saya idenya mengenai diskusi tentang uang panai, zakat uang panai. Yang pertama-tama mungkin yang ingin saya sampaikan, karena waktunya sangat singkat sekali, bahwa zakat itu terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah terikat dengan waktu di bulan suci Ramadan, dan tanpa terkecuali itu diwajibkan untuk berzakat. Kemudian zakat mal ini yang macam-macam. Nah, zakat mal ini kalau kita lihat sejarah zakat, pertumbuhannya itu perkembangannya sangat konvensional sekali. Ya, zakat mal antara lain adalah yang paling populer adalah zakat emas perak, dan ini tidak diperdebatkan. Kemudian zakat pertanian tidak juga diperdebatkan mengenai keberadaan zakat pertanian itu, tetapi berapa yang dikeluarkan zakat pertanian itu sangat kondisional juga. Idealnya kalau menurut hadis yang ada hujan itu 10%, yang pengairan ataukah yang diusahakan sehingga dapat suplai air itu 5%. Tetapi faktanya yang pengairan dan tidak pengairan juga tidak mengeluarkan zakat. Mengapa? Karena ini maaf ya, udah rekor saja ini nanti ada. Karena faktanya mahasiswa saya di MPPare banyak mengkaji mengenai masalah zakat pertanian itu dan zakat perkebunan. Nah, setelah masyarakat ditanya mengenai zakat pertanian itu sangat minim sekali jumlahnya. Di setiap lokasi penelitiannya itu mengeluarkan zakat pertanian. Tetapi masyarakat paling sering mengeluarkan infak. Nah, ada yang mengatakan bahwa zakat pertanian itu diberikan kepada masjid, itu yang dianggap sebagai zakat pertanian. Tetapi ketika ditanya mengenai berapa nisabnya, ada yang jawab dengan tegas, ada juga cening-cening hati. Jadi ternyata nisabnya zakat pertanian persis bugis cening-cening hati. Bukan 5% atau 10%. Ini fakta ya, fakta keagamaan yang ada di Sulawesi Selatan. Di daerah lain saya kurang tahu, tapi saya kira hampir sama lah ya. Mungkin di Maroko juga begitu Pak. Ya. Maroko. Jadi ada nisabnya, tetapi tidak terlalu diikuti. Kemudian ternyata zakat pertanian ini ya kalau mengikuti teks hadis yaitu sangat terbatas sekali. Kurma, kemudian gandum, ya, tamar dan nahal, ya, itu yang populer. Kemudian anggur. Sehingga ada yang mengatakan bahwa di luar yang disebutkan oleh nas itu,
Ya, nasi itu tidak perlu keluar zakatnya. Iya, anak teknologi ya. Padi tidak keluar zakatnya. Nah, rambutan tidak keluar zakatnya. Agak durian motong tidak keluar juga zakatnya. Makanya ini kalau ditanya kenapa tidak keluar zakatnya, dia kan ada lensa. Lewat gagak. Jadi walau alam. Ya, ini menjadi tantangan bagi Basnas dan seluruh Olas yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya di Kota Parepare ini untuk memberikan pemahaman seperti ini. Ya. Nah, di Syafi juga begitu. Ya. Ada yang membolehkan di Syafi, ada yang membolehkan zakat di luar yang disebutkan di Nas itu, ada juga yang tidak membolehkan. Yang artinya itu pilihan saja. Nah, sehingga menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga amil di seluruh Indonesia, saya kira terkait dengan zakat pertanian ini. Apalagi zakat pertanian sekarang ini berkembang ya sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya, kalau kita di Indonesia zakat pertanian ini macam-macam. Ya, hasil pertanian kita macam-macam. Ada cengkeh, ada apalagi ada coklat, ada kopra, kemudian merica, ya sekarang lebih populer lagi ada kopi, ada kopi robusta, ada kopi arabica, ya ada padi, kemudian ada mandike, durian, jagung, jagung sekarang yang menjadi yang dikambing tangkap penyebab banjir di Parepare katanya. Apalagi Bona kan, rambutan, lansa, berkembang terus ya. Jadi zakat pertanian itu berkembang terus, bahkan 2 tahun yang lalu, 1 tahun pada awal Covid gitu ya, justru berkembang juga bunga-bunga. Tapi macam ke gue macam. Ya, masa janda bolu harganya 25 juta? Tidak masuk akal. Janda bolu. Jadi sangat apa namanya? Sehingga kesimpulan kita, kalau zakat pertanian itu hanya terbatas yang disebutkan di dalam Nas, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya itu hanya orang-orang di Timur Tengah, yang petani-petani yang ada di Timur Tengah. Nah, itu jadi persoalan, ya. Dan saya kira ke depan akan semakin berkembang terus ini pertanian-pertanian yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Yang paling berpotensi untuk zakat pertanian adalah masyarakat yang hidup di daerah tropis, ya, yang ada di Indonesia ini. Nah, demikian juga zakat peternakan. Ya, kalau zakat peternakan konvensional yang disebutkan di dalam hadis, ya ada unta, kemudian ada sapi, tetapi tidak ada kerbau. Maka ini Pak Kapis Telongi, apakah tidak wajib keluar zakat? Kalau sudah punya kerbau 40, 30, 40, kerbau, ya kerbau. Yang ada itu unta, sapi, kambing, domba, kuda diperdebatkan, ya. Kalau kuda diperdebatkan, nah bagaimana zakatnya di luar binatang-binatang yang disebutkan dalam teks? Nah, teks hadis itu nanti Pak Masyar yang menjelaskan. Kalau beliau pakai hadis, gimana kira-kira itu kalau itu tidak dikembangkan kepada zakat peternakan dengan ternak-ternak yang berbagai macam jenis itu. Nah, kalau di Indonesia ini peternakan sangat berkembang sekali. Di samping yang disebutkan tadi itu, kecuali unta ya, di samping yang disebutkan tadi itu ada peternakan ayam. Nah, bagaimana zakatnya peternakan ayam itu? Dan setiap dia panen, kalau dia 5.000 ayamnya, ayam potongnya ya, kali 40 hari, biasanya pendapatannya itu antara 5 sampai 10 juta. Ya, kalau kurang kematiannya Pak Sus. Ya, bagaimana itu? Kalau yang seperti itu, nah tidak ada nasnya.
Apa tidak wajib keluar zakatnya? Ini menjadi tantangan bagi Basnas dan las-las yang lain. Ya, sekarang ada lagi peternakan burwale. Bagaimana zakatnya itu? Zakat sarang burung walet. Kemudian Pak Kiti, Pak Kiti. Bagaimana itu zakatnya Pak Kiti? Ya, bagaimana? Kemudian ayam petelur. Ya, kalau hanya terbatas kepada nas. Nah, sehingga dia mengatakan kalau untuk yang tidak disebutkan di dalam nas itu, ya itu dikiaskan kepada zakat perdagangan. Nah, itu saya kira. Kemudian selain itu yang tidak adanya zakat apa namanya itu pertambangan, ya, dekas, barang-barang temuan. Gimana itu barang-barang temuan? Ya, kalau barang temuan dalam nas-nas hadis itu barang temuan ya harus barang temuan dalam wujud emas dan perak. Wujud emas dan perak. Nah, itu ada pendapatnya bahwa zakat dekas itu ketika ditemukan maka itu harus keluar zakatnya humus 20%. Nah, bagaimana dengan tambahan sekarang di Morowali, Pak? Tambahan nikel di Morowali, apa itu tidak termasuk? Batu bara apa dan sebagainya, minyak, apa tidak masuk itu yang disebut dengan rikas. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa pendapat ulama mengatakan bahwa ya seluruh jenis-jenis tambahan-tambahan yang baru itu yang tiada nasnya itu masuk rikas. Sehingga tambahan-tambahan di Morowali itu seperti nikel, tambang emas apa dan sebagainya wajib mengeluarkan 20%. Ya, 20%. Tetapi juga diperdebatkan. Ya, dia mengatakan bahwa itu tidak masuk yang disebutkan di dalam nas, sehingga zakatnya itu cukup dengan zakat perdagangan, dikiaskan dengan zakat perdagangan. Agapi, perikanan. Gimana ini yang perikanan? Karena di dalam nas itu kurang disebutkan, kurang dijelaskan itu mengenai zakat perikanan. Ya, karena kondisi Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak ada pola, tidak ada pengempang. Jadi pembahasan mengenai zakat perikanan itu kurang tersentuh. Nanti ulama-ulama belakangan masa tabi dan tabi'in itu baru didiskusikan mengenai zakat perikanan itu. Nah, ini bagaimana dengan zakat perikanan? Sekarang ini perikanan macam-macam juga. Ada melalui tambak, ada melalui biopol, ya, biopol. Ya, ada polang-polang itu. Kerambak. Nah, bagaimana itu? Bagaimana dengan rumput laut? Apakah masuk pertanian atau laut? Masuk pertanian itu atau masuk perikanan? Bingung, ya. Nah, sehingga ada yang mengatakan yang penting keluar zakatnya dikiaskan kepada perdagangan. Berarti zakatnya 2,5%. Nah, khusus uang panai. Khusus uang panai. Ya, khusus uang panai yang jelas begini. Yang menjadi syarat bagi zakat itu, ya, syaratnya zakat yang paling utama itu adalah harta, ya, apa namanya, harta milik, ya. Syarat harta itu adalah harta milik. Berarti uang panai itu masuk harta milik atau tidak? Masuk harta milik itu atau tidak? Ini nanti kita diskusikan. Siapa yang sudah meninggal di sini? Ya, apakah milik itu al-milk utang, ya, dalam bahasa fikihnya itu kepemilikannya itu sempurna. Uang panai itu sempurna atau tidak kepemilikannya? Ibu-ibu saya tanya dulu. Kalau ibu-ibu dikasih uang panai, apakah uang panai itu milik sempurna atau tidak bisa lagi dikembalikan atau tidak bisa diminta lagi?
Ya, sempurna atau tidak? Tidak, bukan persoalan habisnya. Yang namanya beli sempurna itu kita berhak untuk membelanjakan, dan orang yang memberi itu tidak berhak untuk meminta kembali. Uang panai bagaimana? Uang panai seperti ibu-ibu, tak boleh dikembalikan. Bisa, kalau diminta kembali. Ada yang kembali. Merah-merah. Tetapi bagaimana yang sudah menikah dan tidak hukum. Dan lupa yang daripada ini. Paling itu deh Bang Rudi. Bagaimana itu? Ibu kembalikan atau tidak? Sudah bersih. Tetapi ibu-ibu di Bugis itu ada yang mengembalikan, ada yang tidak. Ya, keluarga-keluarga kita di Bugis itu kalau ada kasus seperti itu, maka perlakuannya ada dua. Ada yang mengembalikan, ada yang tidak. Yang mengembalikan itu akan apa kasih di sini, alpawan nih. Kamu udah pas Solo. Kamu udah pas Solo. Nah itu lah. Tetapi yang ibu-ibu yang yang merasa dihina juga, keluarga yang merasa dihina, dia bilang, apa kasih di sini janda itu, apa janda itu? Kenapa semua kembalikan? Nah status anak saya itu, sekalipun dia sudah menikah, tetapi tidak bagus, tidak rukun, statusnya menjadi janda. Dia bilang, itu capui. Uang panai itu, uang belanja itu habis sehingga tidak dikembalikan. Nah, pertanyaannya, syarat untuk menjadi apa? Syarat untuk dikeluarkan zakatnya itu adalah al-milku tam. Maksud di mana itu uang panai? Apakah uang panai itu menjadi hak yang sempurna atau tidak? Abu-abu. Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Oke. Kemudian kepemilikan penuh ya. Kemudian syarat untuk syarat harta yang dikeluarkan itu harus mencapai nisabnya. Nisab. Satu nisab itu 85 gram. Nah, uang panai itu seharga dengan 85 gram atau tidak? Ada dua. Ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, ada 60 juta, ada 80 juta, ada 100 juta. Nah, yang 85 gram itu kira-kira kalau dia harga emas sekarang per gram 800 berarti berapa? Dapat ya? Kalau 100 juta dapat, berarti dapat nisabnya, dapat masuk kategori. Kalau 85 oke lah ya, 85 gram harga emas juga 800, berarti kalau uang panainya itu 68 juta sekarang, 68 juta, berarti harga emas per gram sekarang 650 ribu. 1 juta. 800 per gram. Oke, berarti 68 juta. Nah, bagi yang sudah 68 juta dengan kurs gram emas sekarang ini, berarti sudah bisa dapat masuk nisabnya. Ya, masuk nisabnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, yang di bawahnya itu tidak masuk. Ya, tidak masuk. Pertanyaan berikutnya, haulnya. Haul itu 1 tahun kamariah atau tahun kamariah. Nah, uang panai itu apakah dia masuk 1 tahun atau tidak? Tidak, berarti dia tamat. Makan ibu cowok itu cocok. Itu cocok. Itu cocok. Nah, bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, yang jelas tidak ada nasnya, ya, tidak ada nasnya mengenai uang panai itu. Kalau mahar
Kalau mahar itu diperdebatkan juga. Ada yang mengatakan lain uang panai lain, mahar ya lain. Kalau mahar lain. Ya, oleh sebab itu banyak ulama berpendapat bahwa uang panai itu sama dengan hadiah. Ya, hadiah wajib dikeluarkan zakatnya tanpa nisab, tanpa nisab dan tanpa haul. Jadi kalau bapak-bapak keluar dapat apa, bapak-bapak, ibu-ibu dapat uang panai, ya. Kalau mau ke pendapat ulama ini tanpa nisab, tanpa haul, ya wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Ya, 2%. Ada yang mengatakan dikiaskan ke rikas berarti 20%. 20% aku 100 juta 20 juta. Makanya Mas Naya itu cocok. Itu cocok. Jadi kalau Mas Naya itu cocok ya. 20%. Tapi kalau dikiaskan ya, dikiaskan kepada harta mahal, harta apa yang uang panai itu dikiaskan ke mal berarti 2,5%. Kalau dikiaskan kepada waktu hakku mahasodi ya, waktu yang hakku mahasodi dikiaskan ke pertanian ya, dikiaskan ke pertanian, maka 5% bisa 10% ya. Bisa kalau agak susah-susah tawar menawar ketika Madduta itu ada agak susah berarti 5%. Tapi kalau makai siaga ya tahu le, kemudian tiba-tiba laki-laki bilang saya kasih 100 juta, berarti itu 10%. Dikiaskan kepada zakat pertanian. Jadi 3 kiasnya. Jadi saya kira begitu ibu-ibu ya. Kalau untuk mengkaji uang panai ini, saya sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa uang panai itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Mengapa? Kita pakai ayatnya. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah ya sebahagian dari harta yang dimiliki oleh panai itu. Ya. Jadi tugasnya Pak Ustaz Saiful ambil itu sebahagian dari uang panainya yang diterima ibu-ibu ya. Sebagai apa? Shadaqatan, sebagai zakat. Apa tujuannya? Tutahhiruhum, supaya membarkai rodonya. Itu ya. Supaya membarkai duit panainya. Kira-kira begitu Bu. Sepakat Ibu? Sepakat? Supaya membarkai ya, tutahhiruhum ya. Supaya harta termasuk apa yang diberikan kepada Basnas ya itu semakin berberkah. Nah, tetapi tugasnya Pak Saiful dengan pakai harta dan teman-teman saya lain wajib mendoakan. Ya, washolli alaihim ya, doakanlah orang yang mengeluarkan zakat uang panainya itu. Mengapa? Inna sholataka, karena doanya Ustaz Saiful dan doanya Ustaz Sarta sakanul lahum, membuat tenang orang yang mengeluarkan zakat uang panai. Ya, sakanul lahum, bisa membuat tenang hatinya, bisa membuat rumah tangganya orang yang mengeluarkan zakatnya dari uang panai itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kalau perlu saat doanya sesuai itu panjang-panjang. Ya, semakin banyak zakat uang panainya, semakin panjang-panjang doa. Makanya jadi kewajibannya Basnas itu, komisionernya itu wajib mendoakan. Ya, mengapa? Tanpa didengar yang didoakan, ya, ataukah didengar orang yang mengeluarkan zakat itu, zakat uang panai
insya Allah itu akan membuat tenang hati orang yang mengeluarkan zakat uang panainya. Oke, tidak sependapat, ibu-ibu tidak sependapat. Ada juga bapak-bapak tidak sependapat. Wah, tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya itu uang panai. Ya kalau begitu tidak mau mengeluarkan zakatnya, kasih keluar sedekahnya. Ya, kasih keluar sedekahnya. Sedekahnya itu ya semakin tinggi nilainya, semakin senang Basnas. Nah, kira-kira gitu ya. Dikasih turun grade-nya menjadi wajib, ya turun menjadi sedekah berarti menjadi tatawwu atau sunnah, ya kira-kira begitu. Ya kan begitu kira-kira kita beragama ini ya. Selalu ada tawar menawar. Saya kira demikian Pak Dr. Atta. Nanti Pak Dr. Atta yang banyak moderator ini tetapi ahlinya ini ya. Saya kira demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Pak Dr. Kiai Hanani. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh beliau. Intinya bahwa banyak sekali jenis-jenis harta, bermacam-macam harta, banyak juga sumber-sumber harta. Tetapi nas, baik itu nas Al-Quran maupun nas hadis, hanya menyebut, hanya data secara global saja. Al-Quran dalam hal zakat pertanian misalnya hanya menyebutkan kurma, anggur, zabib, gandum dan seterusnya. Tetapi pertanian sesungguhnya banyak sekali. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Zakat mal, Al-Quran secara global, hadis juga secara global hanya menyebutkan bahwa yang keluar yang wajib zakat adalah harta. Padahal mahar juga adalah harta. Tidak disebut di dalam Al-Quran. Nabi juga tidak pernah menyinggung apakah ada zakat uang panai atau tidak uang panai. Tentu saja nanti ini akan seru sekali diskusinya. Tetapi sebelum kita mendiskusikan, kita mendengarkan satu makalah lagi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Dr. Kiai Haji Masyari Idris MAG. Beliau adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Porda Kota Parepare. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal Islam. Yang pertama Pak Dr. Kiai Hanani dalam berkata yang saya Pak moderator, Pak pengurus Basnas dan jamaah sekalian. Melihat judul yang dikeluarkan zakat uang panai, ini kenapa saya bersedia begitu menjadi pembicara pada makalah ini, karena ada latar belakang yang saya lihat hal yang menjadi penting untuk kita diskusikan di Banda terkait dengan zakat profesi kemarin. Masih ada ulama kita, ini ulama masih ada ulama beranggapan bahwa zakat profesi itu adalah tindakan saling, perbuatan saling. Dan kalau dirunut akarnya, kalau bicara dalil ya memang tidak ada bukan zakat profesi, tidak harus menyebut zakat profesi. Pokok diskusinya tadi selain itu terletak diskusi pada awal tadi. Jadi ternyata kalau di rutin itu memang terjadi perdebatan antara ulama kita Yusuf Kardawi, Wahab Baswali ya memang berbeda. Dalam pandangan Wahab Baswali tidak ada istilah zakat
profesi. Sementara Yusuf Kardawi berangkat dari paradigma bahwa zakat itu adalah menyangkut dua hal, yaitu al-maliyah, keharta-bendaan, dan al-ijtimaiyah, kemasyarakatan. Dua terminologi ini mengharuskan adanya dinamika, ada perkembangan di dalam memahami zakat. Tidak boleh tidak, karena harta itu berkembang. Ini yang akan pada diskusi ini saya akan fokus kepada uang panik. Sebetulnya di Basnas mestinya sekalian uang panik dan Pasolo. Pasolo ini nggak bisa itu yang belum ada. Kenapa? Di makalah ini saya sudah perlihatkan. Ya mestinya berbeda. Kalau uang panai zakat, ya Pasolo juga wajib zakat. Tinggal diskusinya sebentar, mau menuju ke mana gitu. Mahar ada tiga, terkait dengan nikah itu ada tiga. Mahar, uang panai, Pasolo. Kalau mahar sudah ada fatwa ulama itu sudah menyatakan wajib zakat. Itu di dalam buku-buku fikih sudah ada, di mazhab al-arba itu sudah ada fatwa tentang mahar itu wajib. Uang panai itu yang belum ada, termasuk Pasolo. Jadi mestinya digandeng aja uang panai dan kalau mahar sudah. Jadi ada di slide itu saya nyatakan zakat uang itu yang ada itu kan uang cash, tabungan, investasi, piutang, gaji jasa, kemudian ada apa hadiah ya tadi disinggung pakai ada hadiah, mahar, itu sudah jalan kitab fikih sudah lengkap. Di nomor 8 itu mestinya tanda merah. Nah itu uang panai, ini baru didiskusikan, kita diskusikan malam ini. Dan kali itu uang panai mestinya supaya tidak berulang-ulang kita diskusi, ya sekali aja uang panai dan Pasolo. Coba Bapak lihat di definisi itu ada pengertian. Kita fokus kepada uang panai. Uang panai kan pemberian uang, sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi uang bergeser dari laki-laki ke perempuan. Pertanyaannya tadi, apakah laki-laki sebelum dia serahkan kepada perempuan sudah wajib zakat? Itu. Jadi kan dia punya. Sebelum dia serahkan apa wajib zakat? Ataukah nanti pada setelah dan nanti perempuan? Kalau diskusinya pada ya tentu nanti pada perempuan. Ya, diskusinya tadi ya, apakah perempuan tadi wajib mengeluarkan sahihnya? Kalau syarat dikemukakan Pak Dr. Alwi tadi, syarat harta yang disepakati, saya kira ada di slide ya. Apa itu? Menjadi milik penuh. Misal, haul, ada haulnya. Nah, diskusinya di sini haul. Apakah uang panai itu bisa dikeluarkan tanpa haul? Tentu pertanyaannya, apakah semua zakat harus haul? Atau adakah zakat bisa tanpa haul? Kalau dalam kitab-kitab klasik ada harta yang disakati tanpa haul. Tadi disebutkan Pak Yai, ya pertanian, rikas tanpa haul. Tadi disebut juga uang kaget. Ya, kaget itu juga tidak perlu haul. Saya kira sudah kita tidak salah penjelasannya sebentar. Jadi bukan panainya ya. Jadi uang panai itu masuk kategori
zakat mal, uang. Jadi zakat uang itu kan tadi kan cuma namanya uang panai, tabungan, investasi, panai, pasolo, mahar. Jadi bukan panainya, bukan maharnya, yang substansinya uang. Dia dalam bentuk uang. Karena dia dalam bentuk uang, dia masuk amwal. Nah, kalau kita sudah bicara amwal, nah di situ ada dalil, bukan tidak ada dalil. Al-Quran itu menyebut khusus amwalihim. Lalu di ayat kedua itu selain amwal itu kata digunakan min fadli, dia karunia, rezeki dari Tuhan. Apakah uang yang 100 juta tadi itu diakui sebagai karunia Tuhan? Kalau dia diakui sebagai karunia Tuhan, maka itu diucapkan oleh Al-Quran. Maktul nas, bukan nalar, bukan nalar. Dia diucapkan oleh nas. Betul sah? Jadi memahami Al-Quran kalau namanya maktul nas, diucapkan oleh nas. Di bawahnya ada namanya dipahami dari nas. Ini diucapkan maktul nas, diucapkan oleh nas. Jadi min fadli. Uangnya bukan panennya, dia uang yang diserahkan kepada perempuan. Jadi tiba-tiba hari tiba-tiba dibawa ke rumah 100 juta kan karunia besar kan? Iya. Ya. Jadi diucapkan oleh nas. Tapi memang bagi ulama yang agak tegas ini perlu nas yang salih, ya, yang secara jelas menyebut kami menyebut ibadah kita, dan kalau tidak ada tidak boleh. Jangan bawa bida, itu pasti. Ada bida. Jadi nanti kita diskusi di malam, kita menyatakan uang panai harus sekali, terus ada bila kita ini bida lagi. Makanya kita sepakat dua hal. Dia tadi diucapkan oleh ayat kan, amwalihim min fadli. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada hadis, dia bukan beda lagi, yang penting ada hadis. Bagaimana kalau hadis tidak ada? Ya kan dia ada hadis juga. Sudah ada hadis. Nah, sekarang, yang penting bukan palsu. Nah, sekarang, adakah dalil yang bisa dipegangi bahwa hal itu tidak harus cukup? Tidak. Adakah yang bisa dipegang bahwa zakat itu tidak harus tahun 1 tahun? Ternyata ada. Ini hadis mana? Nabi membenarkan mempercepat membayar zakat meskipun tidak cukup 1 tahun. Jadi ada argumen bahwa boleh membayar zakat tanpa harus cukup 1 tahun. Mengakali juga itu bisa. Nabi juga mengakali bisa. Punya tabungan. Tahun tanggal 1 Januari jatuh tempo 1 tahun. Syawal ya. Syawal. Pas 1 tahun. Sebelum jatuh Syawal 1 minggu sebelum Syawal dia belanja cepat. Jadi tidak cukup kan? Masih 1 Syawal. Apa orang berusaha tidak? Nabi tidak. Jadi ada sesuatu itu ada namanya menyangkut masalah wilayah ijtihad, masuk ke objek wilayah ijtihad. Baik. Jadi yang memang menjadi topik diskusi tapi saya ingin menjadi bagian dari kajian akademik, menjadi bagian dari kajian akademik. Tidak apa-apa saya singgung. Tadi mahar itu ya, menurut Imam Abu Hanifah wajib, Imam Syafi'i wajib, Imam Hambali
wajib. Ya, dan kita mengambil kesimpulan bahwa mahar itu wajib. Lantas pertanyaan, apakah mahar waktu Nabi, di zaman Nabi, ada mahar yang disakat? Ada mahar para sahabat, para istri Nabi yang disakat? Ini saya belum tahu. Saya belum tahu. Padahal ini perlu ditahu ini. Mahar di masa Nabi, Siti Khadijah itu maharnya, ya oke, ada menyebut 20 ekor unta. Untuk istri yang lain, dia menyebut Aisyah 12 ukiah. Kalau usia, jadi kira-kira 12 ukiah itu kalau dihitung dengan dirham, dia jatuh sekitar 500 dirham. Kalau 500 dirham maharnya Nabi, maka itu setara dengan 12 ekor unta. Kalau harga unta 25 juta, berarti mahar Nabi 25 ekor unta. Tapi kita turun sedikit lah, 24 ekor. Nah, 24 ekor unta itu kan sudah selisah jika dihitung dengan unta. Jika dihitung dengan dinar itu 200 dinar sudah. Kalau dinar itu satu dinar itu. Bukan dirham. Jadi 500 dirham dia sudah satu nisab. Tapi apakah mahar tadi disakati atau tidak? Tidak ada keterangan. Berikut. Jadi di zaman itu Nabi bukan hanya memberi mahar 12 ekor unta. Waktu dia kami Ummu Habiba dari Raja Najasyi itu yang memberi mahar hadiah dari Raja Najasyi dan jumlahnya 4.000. Oke lah, kita pakai aja. Itu bukan 4.000 rupiah. Kalau bukan 4.000 dirham, 4.000 dirham salah satunya. Kita artikan aja dirham. 4.000 dirham sama dengan berapa itu nilainya? Dikonversi sekarang. Iya, kalau dia dikonversi dalam bentuk unta dulu, maka itu sama dengan 48 ekor unta. Anggaplah 48 ekor sapi. Itu mahar. Jadi, mahar itu jangan kita berpikir ada anggapan bahwa semakin indah semakin bagus. Ternyata ini mahar bisa tinggi ya. Nah itu. Lalu ada hadis dijelaskan oleh Umar bin Khattab. Itu mahar bukan ukuran kemuliaan orang. Dan karena itu sederhana dalam membeli mahar. Itulah sebabnya Nabi tidak pernah membeli mahar lebih dari 12 rupiah. Dari dalam pandangan Umar, memberi mahar 12 ekor unta itu perbuatan tawadhu. Enggak. Sudah membeli mahar 12 ekor sapi, tindakan merendah. Wah. Masih tahu aja itu. Wah, masih agak tahu paling. Coba. Iya, betul. Kalau 12 sapi bisa punya 50 juta. Nah, Ya. Ya. Apa yang kita bisa pahami dari hadis ini bukan dari aspek hukumnya. Kita coba keluar dari problem hukum tadi. Kita mencoba memahami dinamika perkembangan masyarakat yang dimaksud oleh Yusuf katakan bahwa dia adalah gambaran dinamika masyarakat. Bahwa ternyata masyarakat di masa Nabi jauh lebih cerdas, iya. jauh lebih hebat dibanding kita sekarang. Dan jangan membayangkan masyarakat Nabi itu masyarakat kumuh, rendah. Jauh lebih hebat dari masyarakat Singapura. Jauh lebih hebat dari masyarakat Amerika sekarang. Itulah masyarakat yang dipimpin oleh Nabi. Iya. Bayangkan, saat dia mulai itu dah berbuat Makanya ya. Umar melakukan. Jadi meskipun tadi dikatakan itu tidak disepakati, tetapi kembali kepada ijtihad tadi, ya pastilah namanya ijtihad pasti kedua berbeda pendapat ya. Jadi kalau saya
bahwa uang panai itu masuk dalam kategori amwal sama dia ya, masuk kategori Amwali. milik itu. Meskipun sambil keibati maka satu masuk di situ semua, dan karena itu masuk bahagian dari harta yang disakati. Kalau demikian zakat uang sudah 8 poin. Kalau ini kita terima selain uang investasi, uang tabungan, investasi apa, selama berapa lain sudah tentu termasuk kan uang pasol ya wajib zakat dan uang karena ada uang pasol wajib zakat. Saya kira itu pengantar diskusi kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semakin tercerahkan. Kesimpulan bahwasanya sepakat para ulama bahwa uang mahar itu adalah wajib dizakati. 4 imam besar mewajibkan zakat mahar. Ya kan, hanya berbeda pendapat di antara kapan mengeluarkan zakatnya, beberapa nisabnya, kapan haulnya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menetapkan bahwa begitu perempuan menerima mahar, maka pada saat itu wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi yang mengeluarkan zakat adalah perempuan, karena yang menerima mahar adalah perempuan. Lalu kemudian dengan masyarakat kita di Sulawesi, tentang uang panai, barangkali kita juga masih perlu mendefinisikan apakah uang panai itu juga adalah mahar. Karena dasar mewajibkan mahar itu adalah, pertama uang mahar itu adalah harta, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Yang kedua, mahar itu adalah harta yang bersih. Yang ketiga, mahar itu adalah rezeki atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Nabi Muhammad SAW tidak pernah membatasi nilai mahar, tidak pernah membatasi nilai kecil, terendah, nilai terbesar mahar itu. Tetapi di dalam asar, banyak asar kita temukan bahwa karena ini tingkat kesejahteraan masyarakat Islam pada masa Nabi, sehingga ditemukan bahwa rata-rata sahabat mengeluarkan mahar pada masa Nabi itu adalah 400 dirham. Itu rata-rata 400 dirham. 400 dirham itu kalau bukan dirham, 400 dinar. Karena mata uang di Arab pada waktu itu kan paling rendah itu adalah halala, lalu kemudian ada dirham, paling tinggi itu adalah dinar. Dinar itu benar-benar dari emas. 1 dinar itu koinnya itu 5 gram emas. Jadi kalau dikonversi sekarang, artinya 1 dirham itu adalah, kalau emas sekarang berdasarkan dengan konversi Antam itu 1 juta sekarang. 1 juta kali 5 berarti 1 dirham itu 5 juta. Uang panai sahabat adalah 400 dinar. Coba dikalikan. Kali lipat. Dan bahkan itu berlangsung dari sejak Nabi sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kenapa sudah banyak keluhan dari masyarakat. Ada yang masyarakat itu ingin memberikan lebih banyak kepada perempuan yang dia cintai untuk diberikan maharnya. Ada juga mengeluh tidak kuat 400 dirham. Oleh karena itu Umar pada waktu itu membatasi bahwa Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat pada waktu itu membayar mahar adalah 400 dinar, jangan lebih tinggi lagi dari itu. Karena
Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Begitu Umar turun dari mimbar, diprotes sama seorang perempuan Quraisy. Wahai Umar, Khalifatul Mukminin, apakah engkau berani mengatakan bahwa mahar untuk perempuan itu hanya 400 dinar saja? Tidak boleh lewat. Katanya iya. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, apakah Anda tidak pernah membaca firman Allah? Wa ataitum ihdahunna qintara. Kamu harus memberi mahar itu, qintara itu artinya uang tanpa batas. Sebanyak mungkin yang dapat Anda berikan. Apa kata Umar? Kata Umar, ampun ya Allah, saya mohon ampun. Ternyata orang-orang lebih fakih daripada Umar katanya. Dan Umar naik lagi ke mimbar bahwa apa yang telah saya katakan tadi itu adalah saya salah. Yang benar itu adalah mahar yang tanpa batas. Sebanyak mungkin kitaran, sebanyak mungkin. Jadi itu pengantar diskusi dari kedua narasumber kita. Dan meskipun ini sudah larut malam, tetapi kelihatannya masih semangat kita. Oleh karena itu, saya tidak memperpanjang di sini. Saya memberikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin menyangka, kami persilakan. Untuk pertama, kami kasih 3 orang. Silakan Pak, silakan dulu. Ya, Silakan. Masa sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Gurunda Bapak Asyik Hamdani, Gurunda Bapak Kiai Dr. Mas Haritris, serta Komisioner Basnas, Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh teman-teman sahabat yang ada pada kesempatan ini. Mewakili Haji Ilyas, menarik diskusi kita pada kesempatan ini tentang uang panai. Akan tetapi ada catatan kecil sebenarnya yang penting kita harus perjelas dalam diskusi ini, yang tentang mahar dan uang panai itu adalah 2 hal yang berbeda. Dalam hal mendefinisikan, kita tidak boleh campur adukkan yang mana sebenarnya mahar, yang mana uang panai. Uang panai dalam perspektif kebukisan kita atau kedaerahan kita, kearifan lokal kita, itu adalah uang yang habis digunakan untuk operasional pernikahan. Sementara mahar itu adalah apa yang diserahkan kepada pengantin atau mempelai perempuan sebagai suatu kewajiban daripada akad nikah tersebut. Kaitannya dengan zakat, zakat ini adalah ibadah maliyah istimaiyah. Artinya dia adalah ibadah yang menyangkut tentang ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan. Saya sebelum di sini baca-baca buku tentang zakat, masalah fikih yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Haji Masrur Sudi. Dan di dalam buku itu dikatakan bahwa tidak semua harta benda kekayaan itu terkena zakat. Ada beberapa jenis harta yang tidak mesti zakat atau bebas zakat. Yang perlu diperhatikan, dikatakan bahwa seperti rumah, tempat tinggal, peralatan perabotan dan mobil air, termasuk kendaraan pribadi dan peralatan kerja. Kalau misalnya kita apa istilahnya, kita anggap bahwa ini cara berpikir awam ya, kita anggap bahwa uang panai ini sesuatu yang akan habis, berarti bisa jadi itu adalah bagian daripada peralatan, maka dia bebas zakat.
Akan tetapi ada juga hal-hal yang menjadi wajib dizakati, yaitu harta benda seperti emas dan seterusnya, penghasilan. Kalau misalnya uang panen ini dianggap sebagai suatu penghasilan, maka dia wajib dizakati. Berarti uang panen ini akan menjadi wajib untuk dizakati ketika dia sudah berpindah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dokter tadi, guru kita. Ketika dia sudah berpindah, ada perpindahan uang dari laki-laki ke perempuan, maka dia akan menjadi wajib. Kira-kira seperti itu. Serta harta-harta yang sifatnya penghasilan itu yang menjadi wajib dizakati di dalam buku yang di Masail Fikih yang saya baca tadi sebelum kesini. Untuk itu mungkin kaitannya dengan bahasan kita pada malam hari ini, supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Ini menyangkut masalah fikih, di mana fikih itu kita tidak akan sepaham kalau kita ini menyangkut tentang fikih, pasti akan ada perbedaan pendapat di dalamnya. Untuk itu mungkin perlu dikaji lebih mendalam lagi, karena ini menyangkut hal-hal yang baru di dalam ibadah. Boleh jadi ada yang menganggap ini adalah sesuatu yang bid'ah, ya kan? Jadi mungkin sebagai catatan dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya tambah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Bapak Ibu yang sangat bahagia. Kami dari KUA Kecamatan Basuki Barat. Saya sebagai penghulu. Saya sudah 7 tahun lebih jadi penghulu di Kecamatan Basuki Barat. Bahwa setiap ada yang mau kawin di lingkungan saya, biasa saya dipanggil. Biasa dipanggil. Ada yang panennya 20 juta, ada 30 juta, ada 50 juta. Ya. Setelah itu dia sampaikan bahwa banyaknya 2 penit, tapi bukan. Dia lagi nasi makin remuk naik. Saya kira ini ibu-ibu ini yang sudah voting pasti tidak ada keuntungan dia dapat. Pasti ini ibu-ibu yang sudah voting pasti tidak ada keuntungan dia dapat, Pak. Karena uang panen itu memang mahal, memang banyak hitungannya, tapi mahal juga yang beli-beli yang misalnya votingnya. Yang lain itu mahal, Pak. Makanya uang yang 50 juta itu habis, tidak bisa terbagi. Ya, jadi kalau kita menyangkut masalah uang mahalnya, itu uang mahalnya pasti tinggi sekali. Paling tinggi di sini di Parepare 1 selmat itu pun tak 1 gram. Cici 1 gram, lantai 1 gram, foto 1 gram. Saya kira tidak cukup itu dijadikan, tidak bisa dijadikan zakat. Karena sedikit. Yang paling banyak, Pak, sekarang itu yang mahalnya cuma Rp250.000. Ini mahal. Ya pernah suatu ketika ini orang yang pengantin di Jalan Pelandu 50 negasi ini, Pak. Akhirnya dia ini si perempuan ini dengan si laki-laki di pengantin tidak baku-baku. Akhirnya 2 hari kemudian pergi pengadilan. Pergi pengadilan, ini si laki-laki mau ambil semua uangnya yang 50 ini. Dia pertentangkan di pengadilan, dia ambil mulai 50. Ada nasihat Pak Hakim. Waktu mau pergi di pengantin, ala lebu nikah. Siaga auto maka dari terlupa auto Pak, ya res auto kageset nama kedai nikah. Waktu mau kurang kedai pandai kau kedai pandai kayak itu aku 50 juta dikasih makan tuh. Kenapa mau pakai? Apalagi mulai disakatkan Pak. Saya kira tidak ada yang ini orang apa ini untung tidak ada. Karena saya alami, karena saya selalu cerita di sini. Bagaimana untungnya bukan tidak ada. Maka berupa wajah itu manual. Ini sekedar tambahan supaya kita jadikan nanti pelajaran bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.